Tiap pagi atau malam ada orang asing, bukan warga setempat, tapi dia sering menanyakan di mana saung-saung. Pak Antoni tuh kesini baru sekali, hari Senin pas kejadian kabur. Beberapa ciri-ciri ini identik dengan terpidana mati Chai Chang-pan. Chai Chang-pan kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Tangerang sejak 14 September 2020. Ia kabur dengan cara menggali lantai kamar tahanan. Chai Chang-pan diburu. Hutan Tenjo dikepung aparat kepolisian. Setiap matahari terbit hingga terbenam, perburuan terhadap Chai Chang-pan terus dilakukan. Tim pemburu Chai Chang-pan kemudian mendapatkan informasi ada jasad pria tewas tergantung di sebuah pabrik pengolahan ban bekas di wilayah Koleang, Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Tim kemudian menuju lokasi. Tim yang dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi Pratomo Widodo kemudian mendekati jasad tersebut. Polisi memastikan bahwa jasad pria yang ditemukan tewas tergantung ini adalah Chai Chang-pan. Pihak kepolisian yakin setelah melihat tato di dada kanan dan kiri jasad tersebut. Jasad Chai Chang-pan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Beginilah suasana saat jenazah Chai Chang-pan tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jasad anggota jaringan narkotika internasional ini langsung dibawa masuk ke dalam instalasi forensik. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menggelar jumpa pers terkait tewasnya Chai Chang-pan. Ia membeberkan hasil pemeriksaan terhadap jasad Chai Chang-pan. Beberapa ciri-ciri ini identik dengan terpidana mati Chai Chang-pan. Hasil pemeriksaan bedah terhadap jenazah Chai Chang-pan ditemukan pada leher terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher berjalan dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan luka-luka lain. Yang ketiga, tes penyaring nafza dan alkohol dari bilasan urin negatif. Jadi penyebab matinya orang adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas.
Inilah pabrik pembakaran ban bekas, tempat di mana jasad Chai Changpan ditemukan tewas. Pabrik ini milik Bu Sumi, warga Cirebon, Jawa Barat. Kepada tim buruh sergap TV One, Katim Pengejaran Chai Changpan, AKBP Pratomo Widodo, menjelaskan bagaimana pertama kali menemukan jasad Chai Changpan. Dia gantungan diri di sini. Yang sebelah mana, Bang? Ini. Ini ya, batang yang nomor 2 ini ya. Batang nomor 2. Oke. Jadi sepertinya dia loncat dari sini, masuk dia, struk. Nah di sini dia pakai talinya, pakai tali apa ya, bekas kayak baju gitu ya, lipat-lipat digulung-gulung untuk dijadikan tali. Dia loncat sini, terus kemudian nggak bertahan lama dia meninggal. Oke. Itu kondisi bajunya. Jadi dia pakai topi, terus kemudian bajunya kaos ya, kaos warna coklat, pakai celana panjang jeans tapi udah kumal gitu ya, terus kemudian pakai sepatu bot. Jadi saya yang pertama kali ya menemukan mayat tersebut ya, jenazah tersebut ya yang bersangkutan, saya ngerebek pertama kali di sini. Memang kita melihat kondisinya sudah seperti itu, dalam kondisi tergantung gitu. Jadi kalau disimpulkan dia dibunuh atau memang dia bunuh diri, itu hasil olah TKP gitu. Jadi masyarakat jangan berspekulasi ini apakah di setting atau apa. Saya menemukan pertama kali gitu. Info yang beredar dari teman satu selnya itu, jadi dia ini masih menyimpan jenis narkoba itu di dalam tanah katanya. Di dalam tanah, terus kemudian di antara pohon lah ya, 2 pohon gitu ya, seperti itu. Makanya kalau kita cocokkan sih bener juga, cocok ya. Nah di antara 2 pohon mungkin ini dia mencari itu, terus kemudian apakah nggak ketemu, dia lupa atau gimana, terus kemudian dia frustasi gitu. Tiap pagi atau malam ada orang asing, bukan warga setempat, tapi dia sering menanyakan di mana saung-saung. Pak Antoni tuh kesini baru sekali, hari Senin pas kejadian kabur. Beberapa ciri-ciri ini identik dengan terpidana mati Chai Changpan. Kawasan hutan nan lebat ini bernama Hutan Tenjo. Lokasinya di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hutan ini cukup luas, mencakup 7 kelurahan dan 34 desa. Di kawasan hutan inilah, Chai Changpan alias Antoni alias Yongfa diduga bersembunyi dari kejaran polisi sebelum akhirnya ditemukan tewas tergantung. Sudah 3 pekan hutan Tenjo dikepung aparat kepolisian. Perburuan terhadap Chai Changpan terus dilakukan. Sejumlah tim yang sudah dibentuk disebar untuk mencari jejak Chai Changpan. Dan tim buruh sergap pun ikut dalam perburuan ini. Jadi ini kondisi terkini, kita udah sekitar 6 hari 7 hari kita di Hutan Tenjo, Kabupaten Bogor. Ini dari sini kita udah ada K9 juga, anjing pelacak yang akan masuk ke hutan untuk coba mencari Chai Changpan. Anjing pelacak diterjunkan dalam pencarian Chai Changpan. Sebuah bangunan
yang ada di sekitaran hutan dilacak anjing-anjing terlatih ini. Sempat kesini kali dia nih. Lama di sini nih. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Hutan yang lebat dan luas menjadi kendala mengapa Cai Changpan sulit untuk ditangkap. Kenapa titik ini yang dipilih, Bang? Jadi ada beberapa masyarakat, ada orang asing yang tidak dikenal itu berkeliaran di wilayah ini. Nah, infonya seperti apa, Bang? Jadi tiap pagi atau malam menjelang malam itu ada orang asing, bukan orang warga setempat, tapi dia sering menanyakan di mana saung-saung. Jadi masyarakat itu kemudian curiga, ini siapa nih orang ini gitu. Dalam perburuan Cai Changpan alias Anthony alias Yongfa sempat mengalami hambatan. Salah satu mobil terperosok ke dalam kubangan. Masih berada di dalam hutan ini. Tempat-tempat seperti inilah yang dicurigai oleh polisi, di mana kemungkinan besar sosok dari Cai Changpan ini bersembunyi. Kita dari tadi udah muter dari ujung sampai ujung, kira-kira udah 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan jalan kaki karena mobil kita tinggal tadi di sana, udah nggak bisa lanjut lagi. Saat malam tiba, polisi kembali menemukan bukti kuat soal keberadaan Cai Changpan di hutan Tenjo. Ini kemejanya bener ini warnanya ini yang dipakai. Tuh. Biru muda kan ini kan warnanya kan yang dipakai kemejanya. Dari sebuah gubuk ditemukan pakaian dan rokok yang diduga milik Cai Changpan. Plastik apa nih? Di beberapa saung kemarin itu kita temukan itu bekas-bekas makanan. Kemudian ada informasi dari masyarakat juga di sini, mereka itu sering kehilangan bekal makanannya yang dia bawa dari rumah itu, sedangkan dia ke ladang, makanan itu ditaruh di saung, ketika ke saung, udah nggak ada. Tiap pagi atau malam ada orang asing, bukan warga setempat, tapi dia sering menanyakan di mana saung-saung. Pak Antoni tuh kesini baru sekali, hari Senin pas kejadian kabur. Beberapa ciri-ciri ini identik dengan terpidana mati Cai Changpan.
Di rumah inilah Chai Changpan alias Antoni alias Yongfa tinggal bersama istri sirinya, Nuriana. Buah perkawinannya dengan Chai Changpan, Nuriana memiliki seorang anak. Setelah berhasil kabur dari lapas kelas 1 Kota Tangerang, orang pertama yang ditemui Chai Changpan adalah Nuriana. Pak Antoni tuh kesini baru sekali, hari Senin pas kejadian kabur. Pagi jam setengah 7, jam 7-an Pak. Tapi Pak Antoni nggak bilang apa-apa ke saya. Langsung keadaan buru-buru, nemuin anaknya aja itu. Nggak ada ngobrol apa-apa, cuma nanyain anaknya, mana anak saya pengen gendong, pengen meluk, langsung berangkat lagi. Nggak ngomong apa. Sini nggak ngomong apa-apa Pak Antoni. Keadaannya buru-buru, mungkin ketakutan apa-apa, saya nggak tahu. Sampai sekarang belum kesini lagi. Chai Changpan awalnya diringkus tim Direktorat Narkoba Mabes Polri pada 26 Oktober 2016. Dari tangan warga negara Cina ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 135 kg. Pelarian Chai Changpan berakhir sudah. Namun kepolisian masih mencurigai jika Chai Changpan masih menyimpan sabu di Koleang, Jasinga. Kemarin saya udah komunikasi sama teman satu selnya, dia satu selnya udah ngomong bahwa dia pernah bercerita seperti itu juga, dan posisinya katanya di Koleang, kemungkinan besar ya di daerah Cina. Sekarang kita harus menemukan di mana itu dia menyimpan alat cangkul sama alat garpu itu, dia taruh di mana. Kemudian menemukan lubang mencurigakan yang terletak tidak jauh dari lubang pertama. Lokasinya memang terletak persis seperti lubang yang pertama, yaitu di antara dua pohon besar. Kedua lubang ini sepertinya belum lama digali. Diduga kuat, Chai Changpan sempat menggali kedua lubang ini untuk mencari sabu yang pernah ia tanam. Tamat sudah riwayat Chai Changpan. Kurir narkotika jaringan internasional ini ditemukan tewas tergantung di pabrik pengolahan ban bekas. Ini kemejanya bener ini warnanya ini yang dipakai. Tuh. Biru muda kan ini kan warnanya kan yang dipakai kemejanya. Coba rokoknya rokok dukun semuanya.